Bapak Ibu saudara sekalian, suara saya ini berubah bukan karena teknologi AI, saudara ya. Karena berapa saat yang lalu saya punya tenggorokan lagi luka, maka suara saya ngebas sehingga berubah. Asli tidak seperti ini. Oke. Nama saya Pendeta Aiter, saya dilahirkan di Sumatera Utara. Setelah selesai dari SMA, saya kuliah komputer di Jakarta. Waktu itu saya ambil di Bina Nusantara, dan kampus itu dulu masih Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Bina Nusantara atau STMIK Bina Nusantara. Masih awal peralihan dari Akademi Teknik Komputer. Dulu di zaman saya masuk kuliah komputer, seluruh Indonesia, Bina Nusantara, komputer yang paling top di seluruh Indonesia. Dan sampai hari ini, komputer dari lulusan-lulusan orang Bina Nusantara, itu ahli-ahli sangat banyak, dan sekarang sudah banyak kampus-kampus yang juga punya fakultas komputer yang bagus-bagus. Puji Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, waktu kita belajar tentang artificial intelligence ini sebetulnya semua Tuhan sudah tanam di dalam dunia ciptaan. Kita melihat kemajuan teknologi itu hanya meniru saja. Kemajuan teknologi tidak menghasilkan sesuatu yang baru. Artinya apa? Karena kalau dia bisa menghasilkan sesuatu yang baru, dia sudah menjadi Tuhan. Tetapi kalau dia melakukan sesuatu eksperimen lalu mendapatkan hasil yang baru, ini kita katakan meskipun ada outputnya baru, tetapi dia memakai bahan baku, materi-materi yang pernah ada di dalam dunia ini. Misalnya, orang menciptakan pedang. Pedang baru ada dengan model yang seperti ini misalnya. Ini baru secara model, tapi bahan bakunya sudah ada di bumi. Karena Tuhan sudah ciptakan dunia, sehingga manusia bisa hasilkan penemuan-penemuan yang akhirnya nanti bisa tembaga, ada berlian, ada emas, semua sudah ada, saudara. Lalu manusia hanya membuat semacam palsunya, atau kalau obat generiknya, atau kalau istilah KW-nya, saudara ya. Mari kita lihat diam satu bagian di dalam Alkitab, nanti kita akan membahas panjang lebar tentang artificial ini. Pengkhotbah pasal yang pertama di ayat yang ke-9. Pengkhotbah pasal yang pertama di ayat ke-9. Apa yang pernah ada akan ada lagi. Dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Waktu kita main TikTok, main semua program-program aplikasi yang menarik luar biasa, yaitu bisa rubah wajah, rubah warna baju, lalu kita berkata, ini teknologi baru, ini sudah kuno sebetulnya. Kalau kita melihat film-film dari yang model Chinese, yaitu film-film Tiongkok zaman dahulu, dengan tari-tarian, yaitu mereka bisa merubah wajah, hanya satu gerakan, langsung berubah wajahnya, betul nggak? Lalu kita melihat di YouTube, disiarkan sudah sejak zaman dulu, orang bisa goyang sedikit, bajunya langsung berubah. Yang pakai daster, dia goyang lagi, dia begini lagi, sudah berubah. Nanti ditutup kain, dalam hitungan detik, dia turunkan, bajunya sudah lepas semua, ganti lagi yang lain. Dalam waktu hitungan detik, baju bisa rubah, muka bisa rubah. Bahkan manusia yang ditutup kain, begitu dibuka, hilang. Kemana dia? Ditutup lagi, dibuka, keluar harimau. Betul nggak? Itu semua sebetulnya sudah pernah ada, tetapi bukan di dalam aplikasi. Otak manusia yang begitu lihai memikirkan bagaimana caranya menciptakan topeng yang kalau gerak begini nanti bisa terjadi perubahan dengan cepat. Padahal tidak usah kita ke toilet dulu ganti topeng. Itu mereka sudah menemukan. Tetapi belum ada di aplikasi sehingga semua orang tidak bisa lakukan itu.
Hanya orang yang ahli, yang sudah dilatih, yang bisa rubah wajah, yang bisa ganti baju. Kita tidak bisa. Kita di depan cermin, putar-putar sampai cerminnya jebol, tidak rubah-rubah. Betul nggak? Tapi sekarang, di depan HP, langsung berubah, saudara ya. Saya sudah coba. Dan nama saya ada AI-nya. Jadi saya dilahirkan sudah ada AI-nya. Aiter, saudara ya. Saya sudah coba baju orang saya rubah. Dan dia bisa rubah dengan miripnya luar biasa. Kita kalau misalnya tubuh, saya kalau pakai jas, maka tangan saya ketutup dengan baju saya. Bagaimana dia bisa tahu tangan saya gemuknya di sini atau tipisnya di sini, bagaimana dia tahu? Dan saya rubah menjadi saya pakai baju lengan pendek, maka tangan saya langsung keluar, yang tidak ditutup dengan jas tadi, dan bisa mirip. Nyambung maksudnya ya. Itu kehebatan yang luar biasa. Nah sekarang kita kembali, artificial intelligence itu adalah produksi manusia yang boleh dikatakan pencapaian manusia yang sangat-sangat tinggi di dalam zaman-zaman ini. Pencapaian manusia akan terus mencapai tingkat yang paling tinggi karena manusia mau jadi Tuhan. Masih ingat? Dulu muncul tema cloning. Binatang di cloning. Lalu manusia mau di cloning. Inti dari filosofi cloning yaitu apa yang Tuhan lakukan, saya juga bisa lakukan. Kalau Tuhan bisa cipta, saya juga mau cipta. Kalau satu domba, Tuhan cipta satu, maka nanti kalau dia mati, habis dia. Maka sebelum dia mati, ku cloningkan dia satu lagi. Kalau saya berhasil, saya bisa berperan seperti Tuhan. Tetapi dia jadikan cloning domba dari domba. Coba, dari tidak pernah ada apapun binatang domba, sekarang mendadak muncul domba. Bisa nggak? Nggak bisa. Dia harus memakai yang sudah ada. Teknologi artificial intelligence ini tidak mungkin bisa muncul sebelum teknologi komputer ada. Teknologi komputer bisa sampai hari ini mengalami evolusi yang sangat-sangat panjang. Zaman saya, format satu hard disk yang isinya sangat sedikit, itu hari ini diformat, besok baru selesai. Menunggu dia format, kita bisa tidur, berenang dulu, jalan-jalan dulu, pergi keluar kota, balik, lihat masih belum selesai format dia. Lalu komputernya masih jadulnya luar biasa. Tidak pernah zaman dulu kita melihat animasi di komputer PC, tidak bisa. Karena semua masih pakai dot. Hitung layar masih koordinat X, koordinat Y. Itu setengah mati. Zaman dulu kami belajar Pascal dan semua program programming, ada COBOL, ada RPG, dan yang lain-lain. Dan sekarang program-program itu semua dianggap sudah usang dan sudah digantikan semua yang sudah baru. Lalu komputer sudah ada, komputer alami evolusi. Teknologi animasi belum bisa canggih karena belum ada layar monitor yang sangat tajam dan sangat halus dan memori yang cukup-cukup banyak untuk menampung semua yang ada. Maka menunggu lagi. Sejalan dengan komputer, TV juga berubah dari TV yang buncit, yang gede, menjadi tipisnya luar biasa, menjadi tajamnya luar biasa. Dulu kita kalau rekam video bisa 720p sudah dianggap wih jamik. Yang lain semua dianggap jadul. Sekarang lihat 720 kampungan. Karena sekarang sudah ada 16K. Saya nggak tahu berapa tajamnya itu. Lalat pun salah. Dia lihat daun, dia kira daun, dia kejeduk kepalanya di TV nanti. Karena sangkin miripnya dan sangkin halusnya. Waktu kita melihat TV dengan 4K atau 16K, begitu bagus, kita terkagum-kagum. Ingat, semua yang bagus kita bisa lihat jadi bagus karena Tuhan sudah cipta mata yang sudah mempunyai lensa melampaui 4K. Barulah kita bisa menilai 4K itu bagus. Betul nggak? Ini lensa tercanggih di dunia yang tidak bisa dicipta oleh manusia.
Bisakah manusia menciptakan satu bola mata yang baru dengan lensa yang tajam kayak begini? Tidak pernah bisa. Kalau bisa, Pak almarhum Gus Dur dari dulu sudah dia ganti matanya. Dia ingin ganti matanya, keliling kemana saja, tidak ada pengharapan, karena tidak ada teknologi. Bisa ganti satu bola mata yang dicipta yang baru. Tuhan cipta ini sejak dari zaman Adam dan Hawa. Maka waktu kita mengagumi artificial intelligence, hati-hati jangan sampai kita terjebak di teknologi, lalu lupa Tuhan pencipta semua. Karena Tuhan ahli teknologi yang tercanggih di dunia. Amin. Sebelum manusia ciptakan lensa-lensa yang begitu tajam, Tuhan sudah kasih mata. Lalu manusia ciptakan audio, lalu bisa dengar stereo, lalu bassnya bagus, lalu treble-nya bagus. Kita dengar, kita bilang bagus, karena ada kuping yang sangat bagus, sehingga bisa tahu mana bass, mana treble. Coba kalau kuping Tuhan cipta, hanya bisa dengar denging. Semua penemuan audio tak ada gunanya, betul nggak? Kita baru nikmati, lagunya kok enak ya. Waduh, musiknya bersih sekali. Lalu kita terkagum-kagum sama teknologi itu. Jangan lupa, karena kuping yang bisa dengar begitu tajam, maka mesti terima kasihnya sama Tuhan yang mencipta. Lalu kita melihat lagi dia penemuan-penemuan teknologi yang nantinya akan menggeser satu persatu manusia. Dulu semua dikerjakan oleh manusia, maka pabrik penuh dengan manusia. Lalu pelan-pelan pabrik tidak perlu lagi manusia. Lalu manusia 50%, lalu mesin 50%. Sekarang ada pabrik yang hampir tidak perlu manusia duduk bekerja, hanya perlu operator yang on-kan dan off-kan saja. Kalau ada kerusakan, dipanggil teknisi. Sisanya semua dia produksi sendiri. Bahan baku sudah dibeli oleh bos sudah taruh di tempatnya, nanti semua akan berjalan sendiri. Tiba-tiba sudah keluar satu produksi. Lalu produksi demi produksi sudah diciptakan, manusia menggunakan itu. Dan manusia tidak sadar, manusia sedang digeser. Lalu waktu teknologi sudah makin maju, internet harus maju. Jikalau teknologi internet tidak maju, maka kemajuan teknologi di satu negara hanya dikagumi oleh negara itu atau negara tetangga yang berkembang. Karena apa yang dihasilkan di situ, kita tidak bisa dapat. Sekarang dengan majunya teknologi internet, apa yang terjadi detik ini di negara sana, langsung tersiar dengan cepatnya luar biasa karena internet. Maka internet terus harus upgrade, layar harus upgrade, memori, kecepatan satu persatu. Semua berjalan bersama-sama. Maka karena semua bergerak maju bersama-sama, kita melihat dunia mengalami perubahan secara evolusi menuju kepada perkembangan-perkembangan yang makin hari makin cepat, makin hari makin kecil, makin hari makin canggih. Barang-barang yang besar-besar, satu persatu mulai ditinggalkan. Kalau bisa semua dikantongi. Dulu handphone modelnya gede-gede, lalu akhirnya jadi kecil. Tetapi tidak bisa gunakan handphone untuk banyak hal, karena teknologi belum maju. Lalu karena cahaya perlu, lalu layar perlu tajam, lalu warna, color grading semua perlu, maka handphone tidak boleh kecil. Handphone mulai dibesarkan lagi. Akhirnya nanti keluar lagi yang lebih besar lagi. Lalu yang besar bisa melihat, beningnya luar biasa. Akhirnya ketemu lagi handphone yang model besar. Masuk kantong, gampang jatuh. Lalu manusia pikir lagi, bisa nggak buat lebih kecil, tapi fasilitasnya tidak dikurangi. Akhirnya handphone kecil lagi. Itulah perkembangan dunia, nanti ke besar, ke kecil, ke besar, ke kecil. Sisanya di dalamnya, dia mau menguasai semua. Itu filosofi teknologi. Filosofi teknologi adalah ingin menguasai semua. Kalau zaman dulu, satu mesin, kalau mesin itu dicipta hanya untuk angkat satu barang pindah, maka kerjanya cuma begini. Sedangkan pekerjaan mesin perlu banyak, maka perlu banyak mesin. Bagaimana mesinnya satu, tetapi semua dia bisa rangkap.
maka mereka manusia terus memikirkan bagaimana bisa menuju ke teknologi seperti itu dengan satu, tapi bisa merangkap semua, bisa serba bisa. Akhirnya dengan munculnya handphone, ini mewakili cita-cita dari manusia, karena handphone satu-satunya benda yang dikantongi oleh manusia, dikantongi anak kecil sampai orang dewasa, bahkan sampai orang yang sudah hampir mati masih angkat telepon, karena pendeta mau doakan dia. Masih pakai hari terakhir itu, saudara ya. Dan handphone bisa remote AC. Handphone belum bisa cuci baju. Handphone bisa apa lagi? AC bisa di remote, CCTV bisa dipantau di sini. Lalu mau nonton ada di sini, mau foto ada di sini, mau radio ada di sini, mau koran ada di sini. Apa saja semua ada di sini, saudara. Dan handphone adalah penemuan teknologi yang sangat canggih, benda yang begitu kecil, tapi bisa merangkap semua. Ini semua tiruan dari cara Tuhan mencipta. Tuhan mencipta manusia, satu manusia yang kecil kayak begini, bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa ini. Betul nggak? Ini ajaib sekali. Coba bayangkan, kita dilahirkan sebagai satu laki-laki, saya hanya tangan bisa begini. Adik saya tangan kiri hanya bisa begini. Lalu adik saya yang lain hanya kaki yang bisa gerak. Coba bayangkan. Bumi isinya satu orang itu tangan cuma bisa gini. Yang satu cuma begini. Tidak indah bumi ini. Tapi dengan tubuh kita yang semua ada di dalam. Ini teknologi AI. Kalau pakai AI tadi, tidak ada yang bisa kalahkan semua bijaksana Tuhan yang begitu dalam. Oke? Tadi saya katakan AI Tuhan sudah taruh di dalam dunia. Maka kita lihat binatang-binatang tertentu yang Tuhan cipta dalam tempo hitungan detik, dia bisa berubah warna. Sekarang kalau saudara pakai aplikasi-aplikasi baju warna putih atau background hijau, seret jadi merah, seret jadi pemandangan. Dalam waktu singkat bisa rubah. Bunglon waktu lihat dia senyum. Sebelum lu ngerti rubah, aku dari zaman nenek moyangku sudah rubah melulu. Itu ada binatang di laut yang bisa nyamar jadi daun yang melambai-lambai, yang kayak terhanyut. Itu kok hebat ya. Itu binatang, tapi kayak daun. Ada yang kayak ranting. Diam dia. Tapi hidup. Hebat ya. Ada yang di pasir. Apa ini? Ada ikan batu. Bisa ngerubah-ngerubah. Ada yang namanya kayak itu sotong. Badannya gede. Masuk ke lubang kecil. Kok bisa ya? Ini teknologi macam apa? Ini lembutnya badannya, elastis badannya, kehebatan dia, memasang perangkap hebat sekali. Ada kura-kura yang buka mulutnya, lalu ada kayak cacing-cacing, ada kayak lidah kecil goyang-goyang. Lalu ikan-ikan lewat. Lalu dia kira ada cacing, waktu dia mau makan, kena makan dia. Heran. Ada tumbuhan yang dia punya kelopak bisa dibuka, kayak buka pintu. Serangga masuk, dia tutup pintu. Siapa yang pakai engsel ini ya? Siapa yang pakai remote ini? Bisa tutup sendiri. Kita pakai engsel, tidak lama kemudian bunyi. Jebol, berkarat. Ini kok bisa ya, ceret? Nanti binatang masuk, mati. Habis. Dia buka lagi, masuk lagi, habis. Lalu, siapa yang bisa menciptakan laba-laba yang tidak pernah sekolah menjahit? Tidak ada pola. Tidak ada raba-raba lukis dulu, belok sini, nggak ada. Langsung gerak, serat. Ini kayak kurang kerjaan. Tetapi otaknya ada pola. Kapan dia belok, kapan balik. Dan dia bisa pintal. Setelah jadi, kita lihat, ngapain tuh keliling-keliling? Kok nggak jatuh ya? Begitu ada sinar matahari, lalu ada sinar-sinar yang kayak berkilau-kilau. Kok ada benda halus-halus? Lalu muncullah teknologi kamera yang bisa foto makro. Barulah manusia tahu betapa akurat, betapa hebatnya itu si laba-laba yang tidak pernah masuk SD negeri, SD swasta, tidak pernah sekolah menjahit, ahli menjahit. Kita kalau suruh jahit kayak dia,
Dengan benang yang halus kayak begini, jarumnya mau berapa halus? Coba bayangkan. Dan dia punya itu keluar dari belakang. Gimana dia lihat ya? Coba saudara, lukis. Lalu kuas taruh di belakang. Saudara jalan lukis, coba. Lukislah apel. Nah, gimana cara lukis, saudara? Heran, dia bisa jalan. Jadinya bagus. Oh, kita bilang kebetulan. Kita rusakin. Dalam waktu singkat, jadi lagi. Itu hebatnya luar biasa. Ini semua Tuhan sudah taruh di dalam alam. Dunia langit, keindahan warna-warni, awan yang hari ini kita lihat dalam tempo hitungan detik, ganti model dia. Heran. Baru kita lihat mau foto, kok beda sama yang tadi 2 menit yang lalu. Sudah ditiup angin, sudah rubah lagi. Kecepatan ngerubah bentuk. Ini melampaui semua teknologi. Dan semua awan terus rubah. Lalu padang gurun, itu strukturnya semua rubah. Lalu ombak-ombak, Tuhan kasih terus berubah. Ikan yang bergerak, setelah bergerak, tidak kembali lagi, ulangi lagi jalurnya. Terus gerak. Ini teknologi yang luar biasa yang Tuhan tanamkan di dalam dunia ciptaan. Lalu karena manusia dicipta menurut gambar rupa Tuhan, maka manusia bisa mengejar semua potensi yang tertinggi itu. Tuhan kasih kemungkinan untuk manusia dapatkan. Akhirnya manusia memproduksi semua kecerdasan yang dia miliki sekarang diaplikasikan di dunia mesin. Maka muncullah mesin-mesin yang berteknologi yang bisa memikir seolah-olah dia bisa mikir. Kita set timer 15 menit. Seolah-olah dia pakai jam. 15 menit lagi saya diperintahkan tuanku untuk cuci baju. Kok bisa tahu dia ya? Remote AC, kita set timer. 15 menit lagi tuanku suruh saya off. Pada saya masih mau puter, tapi saya diperintahkan dia off. Maka harus off. Ini satu persatu teknologi yang artificial intelligence mulai dipasangkan di semua benda-benda. Keyboard yang kita pakai, kenapa hitam dan putih yang bukan alat musik pukul, begitu kita tekan keluar suara drum. Kok bisa jadi drum? Drum harus dipukul. Aku tidak pernah pukul touch-nya, hanya sentuh pelan-pelan, keluar drum. Aku nggak pernah petik gitar, begitu sentuh keluar suara gitar. Jadi keyboard yang kita pakai, ini sudah ada teknologi artificial intelligence. Hampir seluruh barang yang ada di rumah kita, di sekolah kita, di kantor kita, dalamnya ada teknologi artificial intelligence. Kita punya TV. Kita tuning dia pakai auto tuning. Kok dia tahu ya? Kok dia bisa putar ya? Kok dia bisa dapat channel ya? Habis dapat kok dia bisa berhenti ya? Habis berhenti kok dia bisa lanjut ya? Kalau agak buram, dia stop dulu, dia biarkan dulu, dia cari lagi. Kalau yang buram sama yang agak bagus, nanti yang agak bagus yang dia berhenti. Tidak ada TV yang sudah kita beli mahal, waktu auto tuning, waktu dia dapat satu siaran masih goyang. Dia berhenti di situ. Wah, ini yang kita akan nonton. Mata kita buta langsung. Dia tidak ambil. Sampai yang udah tenang, nah yang tenang diambil. Itu siapa yang kasih tahu? Kau harus pilih yang tenang ya. Kalau kita yang pilih enak, kurang, mirip, kurang, ini. Nah ini, saya mau yang ini, enak ya. Tapi benda mati itu siapa yang kasih tahu? Berhenti, yang ini. Kecuali TV kita sudah rusak ya. Di tuning semua yang bagus-bagus dia lolosin. Radio juga sama. Radio semua memakai itu. Dan kita yang pakai handphone, hampir setiap hari kita menggunakan teknologi artificial intelligence itu. Ibu, bisa nggak ke rumah saya? Di mana lokasinya? Bisa share log. Begitu kita share log, itu artificial intelligence sudah jalan. Maka kita akan hitung dari rumah saya ke titik sana berapa jauh. Di map itu langsung keluar jalannya. Saya style mobil, maka dia kasih jalan mobil. Saya style jalan kaki, dia langsung lewat ganggang. Saya style motor, jalannya juga lain. Langsung keluar. Dan bahkan dia langsung hitung berapa kilometer. Kita tidak usah bawa satu roda dengan satu itu jalan sampai ukur-ukur gitu ya. Kecapean. Langsung dia ukur, saudara. Lalu
dia langsung bisa arahkan kalau macet. Dia kasih tahu merah panjang. Dia send 3 kemungkinan. Mau lewat jalan sini atau jalan sini, beda 15 menit, ini beda 10 menit. Tetapi tidak alami macet. Lalu kita yang pilih, saya mau pilih yang ini. Nanti dia set, dia ganti lagi, seret, berubah lagi. Itu semua teknologi artificial intelligence. Cuma semua ini belum berrelasi dengan tubuh fisik kita. Maka kita anggap biasa, karena dia di luar saya. Saya hanya memakai dia. Setelah pakai selesai, sudah saya tinggalkan. Ada nggak orang yang setiap pulang ke rumah, setiap kali buka Google Map, saya share lokasi saya ke teman. Teman juga share. Terus menerus setiap malam dia Google Map, jalan sini, jalan sana. Saya penasaran dari sini ke Semarang berapa jauh ya, terus malam terus dia terus hitung-hitung. Ada nggak? Itu gangguan jiwa betul-betul ya, pulsa habis untuk dia Google Map yang tidak ada guna. Saya penasaran ya, dari sini ke Amerika berapa kilo, lalu ya cari lewat mana, oh ya begini ya, terus ganti lagi. Seluruh dunia seperti itu setiap malam, tidak ada. Tapi heran, sekarang kenapa orang bawa handphone nemani dia tidur? Karena dirinya ada di dalam sekarang. Itulah ketertarikan dunia teknologi yang membuat semua manusia harus kecanduan. Kalau dulu kita kecanduan karena saya menikmati sesuatu yang saya suka di dalam game. Tapi saya tidak ada di dalam game. Maka saya menikmati, wah, zaman dulu Tetris yang balok-balok itu loh. Wah, Mario Bros, wah enak. Lalu, bagaimana saya sama benda, saya tidak ada di dalam, cuma saya ngontrol-ngontrol, bagaimana kalau saya ikut ke dalamnya? Maka, karakter saya dimasukkan ke dalam benda itu, sehingga saya ini seperti pahlawan di dalam. Bisa keluarkan pedang, lalu bisa pakai pedang, bisa karate, bisa main Tekken, ketemu orang yang brewok, langsung menciut. Di dunia maya saya pahlawan. Semua penjahat yang tinggi-tinggi, gua hajar semua. Tapi ketemu tikus, gua lari terbirit-birit. Nah, manusia merasa dia pahlawan di dalam dunia gaming. Maka ketertarikan itu akhirnya meracuni semua manusia. Manusia terlibat di dalam kecanduan handphone, khususnya game. Sekarang, kecanduan manusia berubah. Karena dia bukan lagi di toko-toko game, tapi dia berperan di dalam. Dan nanti dirinya bisa berwujud avatar. Itulah yang terjadi di dalam tema yaitu metaverse. Kalau saya main game, saya main, teman-teman juga main game lain, tidak ada terkonek. Keluarlah game online, saling konek-konek. Itu masih kuno, masih jadul. Game online, cuma 3 orang, 4 orang, tidak bisa sampai ratusan orang, jebol nanti. Metaverse, kita dibawa ke dalam dunia maya, dan kita bertemu dengan semua avatar. Dan semua avatar ini mewakili orang asli. Dan kita bisa komunikasi sama orang itu, dan orang itu akan jawab, padahal yang jawab adalah orang asli. Maka manusia tertarik. Wah, kita sekarang bukan lagi main game. Kita sekarang bisa pindah semua. Kita semua bisa pindah, kita bisa suka-suka. Kita bisa bangun rumah, kita bisa investasi, bahkan kita bisa lihat konser. Padahal kita ada di rumah. Wih, teknologi ini akhirnya menggiurkan, maka dunia metaverse ini adalah dunia yang populer luar biasa. Dan anak-anak sekarang, kalau pulang kadang-kadang sudah kecanduan dunia ini, virtual reality, lalu pakai itu kacamata yang begini-begini, di depannya hanya tembok, tapi dia bisa loncat, karena dia sedang loncat pagar di dalam dunia itu, virtual. Dan akhirnya semua manusia nyata dibawa ke dunia yang tidak nyata. Lalu manusia kecanduan lagi. Wah, di dunia tidak nyata, enak, indah. Pemandangannya bagus, jelek, terserah. Yang asli jauh lebih bagus, betul nggak? Tapi mereka bangga, wih bisa pedang-pedang di situ.
Di dunia nyata dia kayak orang gila yang tidak pegang apa-apa, cuma begini-begini, saudara. Tapi di dunia sana, wah dia dihargai luar biasa, dia top, dia banyak kawan, dia bisa joget-joget di situ. Di dunia normal kita lihat dia kayak orang gila. Waktu keluar earphone yang pakai Bluetooth, kita sudah melihat mirip banyak orang gila jalan. Jangan begitu. Kita lihat ngomong sama siapa, kabel enggak ada gitu ya. Lihat lantai ngomong-ngomong sendiri. Lebih gila lagi, ada yang ngomong sendiri nangis. Ngapain nangis dia kaca? Ternyata lagi ngomong dia, Bluetooth dia. Wah, dunia menjadi aneh, saudara ya. Nah, sekarang kita kembali. Nah, waktu artificial intelligence akhirnya berkembang, dia mau menjadikan manusia sekarang jadi peran di dalamnya. Wah, manusia sekarang menjadi lebih senang lagi. Nanti satu persatu manusia akan dimasukkan ke dalam, dan di dalam dunia akan terjadi perubahan satu demi satu. Nah, sekarang kita kembali ya. Kecerdasan yang manusia dapat dari Tuhan, manusia mau pindahkan ke tempat yang lain. Dan itulah nanti berupa mesin-mesin yang bisa lakukan menggantikan tenaga manusia, tetapi mesin yang diproduksi masih fragmen. Mesin jahit hanya bisa mesin jahit, tidak bisa banyak hal. Maka ditemukan lagi yang bisa merangkap ke 3 bidang. Ditemukan bisa merangkap ke lebih banyak lagi. Dan akhirnya terus berkembang. Nah, sekarang kita kembali. Kecerdasan ini akhirnya mereka pikirkan bagaimana kecerdasan ini bisa beranalisa. Zaman dulu robot, kalau pindahkan barang hanya dia kerjakan pindahkan barang. Lalu teknologi zaman robot mulai berkembang, maka ada robot-robot kecil yang diciptakan untuk mendeteksi ruangan. Itu zaman saya kuliah, lalu berapa tahun kemudian ada orang mulai masuk ke dalam dunia robotik. Jadi dibuat simulasi, dikasih karton seperti satu ruangan dengan tembok, lalu robot-robot kecil yang sudah dihasilkan tadi, itu ditaruh, dia gerak. Nanti waktu dia gerak, dia bentur tembok atau tidak. Kalau dia bentur tembok, dia gagal. Jadi benda itu dicipta, dia bisa sensor tembok sama benda ini jaraknya berapa jauh. Sampai sudah dekat, saya tidak boleh melangkah lagi, kalau melangkah saya tabrak dia. Maka kalau bisa, wah, padahal cuma begitu. Lalu dibuat lagi semacam gangguan-gangguan, tikungan-tikungan. Lalu nanti dia jalan. Wah, dia deteksi. Kapan dia belok, kapan dia belok. Wah, akhirnya booming. Wah, dunia bergema gitu ya. Teknologi hebat. Lalu dites lagi. Dipakai lilin. Lalu ini pemadam kebakaran. Robot kecil. Semacam simulasinya. Bagaimana dia mendeteksi ada cahaya panas. Maka dibuat berkelok-kelok. Nanti robot itu bawa air semprot-semprot. Dia jalan, dia cari sumber panas, ketemu sumber panas, dia tembak, ceret, mati si lilin. Wah, dunia bergema. Hanya lilin, anak kita dari kecil, matikan lilin, selesai. Ini ciptakan robot kecil, kelamaan. Lalu, sekarang satu benda ini akhirnya manusia pindahkan, wah dia sudah deteksi. Lalu kalau kita lihat di langit, ada walet terbang-terbang. Walet lihat, robot nih, kampungan. Walet dari dulu sudah punya ekolokasi, dan lumba-lumba juga punya. Walet di dalam rumah walet, kalau orang piara walet, yang begitu gelap, ndak ada yang tabrak, 15 ekor mati pagi ini, besok mati lagi 30 ekor, geger otak, karena kemalaman, tabrak tembok. Ada nggak? Dan mereka terbangnya ngebut, nggak ada mereka gini-gini kayak kupu-kupu. Bahaya atau tidak dia belok sini, nggak ada, langsung nyambar. Kita lihat pun nggak keburu, saudara. Baru mau foto sudah hilang dia, cepatnya luar biasa dan nyambar, kelelawar. Itu semua sama. Mereka punya teknologi ekolokasi. Dulu di dunia ada satu orang, tapi orang ini sudah mati, dia orang hitam. Dia mata tidak bisa lihat, tapi dia bisa naik sepeda, tidak pernah jatuh, dia bisa main basket, bisa gol. Hebat orang ini. Akhirnya orang ini dicek,
dia punya semacam kelainan, dia bisa ekolokasi. Jadi waktu dia jalan, dia bunyi gini. Langsung dia tahu, tembok ini sama dia berapa jauh. Waktu dia main basket, di situ tempat gawangnya yang dia mau lempar, dia tahu berapa jauh, maka waktu dia lempar, gol. Kita yang punya mata, lempar 25 kali, gol sekali, gitu ya. Dia langsung gol. Dia bisa naik sepeda. Dan orang ini punya semacam yang kelainan, dia ada ekolokasinya. Itu lumba-lumba. Waktu dia cari makan, dia bisa tembakkan sonar dia ke dasar laut, ke tanah, dan dia langsung korek-korek. Langsung dia tahu ada makanan di situ. Coba kita nyelam, dikasih cangkul, seluruh lautan kita cangkul habis nggak ketemu, saudara. Dia dia pancarkan sonarnya, nanti dia berhenti di situ, dia korek-korek, ketemu, ada makanan, dan dia makan, dan tepat. Itu semua teknologi yang Tuhan sudah taruh di dalam dunia ciptaan. Nah, sekarang kita kembali ya, bagaimana sesuatu yang ditemukan oleh manusia sekarang bisa analisa dan bisa belajar. Itulah teknologi artificial intelligence yang saya katakan yang sudah mencapai level yang sangat-sangat tinggi. Google akan ditinggalkan. Saudara perhatikan, semua perkembangan satu persatu akan ditinggalkan. Nanti kelak YouTube mulai akan kehilangan pamornya. Zaman dulu, siapa yang bisa kalahkan YouTube? Semua orang pasti kalau kita lihat lagi lama-lama di handphone, kalau tidak WA pasti YouTube. YouTube itu sudah menjadi TV pribadi yang mendampingi manusia di mana saja, betul nggak? Akhirnya kemana saja YouTube. Lalu YouTube kan ceritanya panjang-panjang. Lalu orang maunya yang instan, yang tidak panjang. Maka keluarlah YouTube Short yang pendek, yang 1 menit. Lalu YouTube Short booming. Tapi YouTube Short sekarang kurang orang tertarik karena TikTok mengalahkan dia. TikTok begitu muncul, yang jadi follower langsung mengalahkan follower dari banyak apps yang sudah terkenal. TikTok ini luar biasa. Dan setiap hari, setiap saat, selalu dia akan revisi dan upgrade dan masukin semua yang lucu-lucu. Maka kita kalau main YouTube, pakai short, kita upload sesuatu nggak menarik. Cuma begitu saja, hanya pajang. Tapi TikTok kita bisa rubah. Lalu TikTok sekarang sudah booming luar biasa. Maka tadi dikatakan di sini juga ada yang TikToker gitu kan. Siapa di sini yang main TikTok? Kenapa suka TikTok? Nah, lucu. Kenapa lucu? Karena memang ini kontennya untuk konten semua orang. Anak kecil, ibu-ibu, emak-emak, nenek-nenek. Nenek-nenek yang sudah tidak ada pengharapan, lihat cermin jeleknya minta ampun. Sekarang lihat TikTok, jadi muda. Anak kecil yang sudah bosan mukanya imut-imut, dihina. Lalu dibully di sekolah, dasar imut-imut, tak dewasa. Dia lihat TikTok, dia ganti wajahnya, dia dewasa. Wah, ini. Jadi agak keriput sedikit, bangga dia. Yang jelek-jelek, nanti dia di TikTok, mulutnya dimoncongin. Barbie keluar, wah luar biasa. Wih, senang dia, ada penghiburan. Ini adalah obat untuk orang-orang stres. Kenapa? Karena banyak apps yang muncul yang lucu. Saya dulu tidak mau dalami algoritma TikTok. Baru berapa waktu ini saya dalami algoritma TikTok. Dan saya pelajari sampai detail. Dulu saya kejar semua algoritma dari YouTube, dari Short. Dan saya tidak tertarik sama TikTok. Tapi setelah saya tahu TikTok terus berkembangnya cepat dan Short dikalahkan oleh dia, maka saya harus beralih mendalami yang TikTok ini. TikTok sekarang banyak orang pakai. Dan Amerika lah, Korea lah, Jepang lah, sampai orang Nigeria, orang hitam-hitam. Saudara lihat di TikTok semua muncul di situ. Karena hitungan berapa detik sudah bisa buat orang ketawa. Dan TikTok bisa upload Short hanya 1 menit. TikTok bisa melampaui. Dan Short itu satu saat pasti akan mulai ditinggalkan. Sekarang kita kembali. Lalu kita melihat sekarang apps mulai berubah lagi. Bagaimana saya dihibur?
Kalau saya dihibur kan saya dibilang orang malas. Main HP terus, kerja. Sekarang kita punya alasan. Jangan hina saya main HP terus. Lihat omset saya di TikTok Shop. Kau lulusan S2, kerja susah-susah. Omsetmu berapa? Saya satu hari 40 juta. Wah, maka orang yang main handphone sekarang bangga. Dulu kau main handphone dianggap pengangguran, kurang kerjaan, pemalas. Sekarang siapa yang bisa ngomong saya main handphone dianggap pemalas? Karena saya sedang kerja. Karena ada TikTok Shop yang saya promo. Dan saya ada kegiatan live. Dan setelah itu saya santai. Nanti uang terus masuk. Terus mengalir. Maka manusia mulai mikir. Kalau gitu saya tidak usah kuliah tinggi-tinggi lagi. Lihatlah orang kuliah Australia. Pulang lamar kerja nggak laku. Akhirnya jaga toko sembako. Wah, lama sekali dia sekolah. Pulang jaga toko sembako. Mending saya mulai hari ini TikTokers gitu kan. Dan saya akhirnya bisa dapat uang yang sangat banyak. Dengan tidak studi, tidak usah belajar, talenta yang Tuhan kasih, tidak usah dikembangkan, latihan piano tidak usah lagi, latihan biola tidak usah lagi, uang terus ngalir. Bagus tidak? Bayangkan, kalau suatu saat TikToknya habis, atau kita ada di tempat di mana tidak ada teknologi, kita kebingungan. Sumbangsi saya untuk penduduk desa ini apa ya? Kecuali uang yang kumiliki yang saya bisa bagi, tidak ada keahlianku sama sekali. Betul nggak? Maka dunia artificial intelligence kelemahannya akan mematikan semua talenta manusia. Manusia sudah tidak usah lagi belajar nyanyi, belajar vokal. Di TikTok sudah ada apps-nya. Kita nyanyi. Satu lagu, suara nggak enak, nanti TikTok-nya akan rubah suara kita menjadi enak dan bagus luar biasa. Wih, penghiburan terjadi untuk yang nyanyi fals. Tapi kalau nyanyi fals itu di gereja nggak bisa, karena mic kita bukan mic TikTok. Kita hanya bagus di handphone kita. Di tempat lain yang fals ya tetap fals, tapi kita terhibur. Saya sudah bagus. Akhirnya manusia terjebak di dalam kecanduan yang baru. Kalau dulu orang kecanduan di TV, zaman saya kecil semua TV, unyil, pokoknya TV lah. Habis itu kecanduan orang akhirnya lari ke dunia YouTube. Terus game terus. Sekarang orang maunya yang ringan, tidak mau yang berat, tidak mau panjang. Maka mereka cari semua konsumsi yang singkat-singkat. Nah, saya cerita ini semua background penting untuk nanti kita mengerti di dalam dunia pendidikan. Semua pengennya yang simple dan singkat, yang lucu dan menghibur. Akhirnya, kondisi seperti ini membuat orang yang suka dapat yang singkat dan menghibur, mereka tidak akan betah duduk dengar khotbah yang panjang, seminar yang panjang, karena kurang ada hiburan. Maka kecenderungan gereja tertentu sekarang, sebelum khotbah, undang stand-up comedy. Karena pendetanya tidak bisa stand-up comedy. Dan stand-up comedy menjadi booming dan laku diundang. Ada yang di Indonesia, si stand-up comedy itu mengatakan, saya kalau diundang 75 juta, 15 menit buat orang ngakak. 75 juta. Tapi kalau gereja undang saya kasih harga khusus lah. Bayangkan, sebelum khotbah ada lawak-lawak dulu. Kenapa? Pengen hiburan. Lalu lawaknya semua tidak ada mutu, tapi gereja merasa, wah ada sukacita, ada penghiburan, ada semacam senyum. Sekarang semua jemaat datang langsung senyum. Tapi si stand up kalau sudah tidak datang lagi, muram lagi kan? Betul nggak? Masa dia tidak datang besok tetap senyum? Ini pennya tetap senyum gitu. Ya kembali muram lagi. Kita cantiknya hanya di TikTok. Kalau TikTok tidak ada, ya muram lagi. Oke, nah sekarang kita kembali ya. Lalu kita lihat sekarang anak-anak sudah susah untuk konsentrasi panjang. Betul nggak? Menit pertama, diam. Hebat sekali murid saya. Tunggu 5 menit lagi. Kayak cacing kepanasan dia. Kita masih ada setengah jam. Balal. Kita 5 menit pulang. Hore. Gitu kan? Tidak ada anak yang dengar 5 menit lagi pulang. Bu, tambah dong bu, 1 jam lagi. Ada nggak? Kalau ada, kasih tahu saya. Oh, orang itu kita kasih piala. Tidak ada.
Di sekolah minggu, anak-anak sudah tidak bisa betah duduk di rumah, tidak bisa duduk lama. Pokoknya pengen keluar. Lalu kalau tidak keluar, tangan masih ada aktivitas. Aktivitas kalau belajar piano bagus, aktivitasnya kembali ke handphone. Chatting-chatting sama temennya, lalu WA-WA sama temennya, lalu IG sama temennya, lalu TikTok sama temennya, dan seterusnya. Lalu ngakak-ngakak, saling share. Dan itulah kehidupan zaman sekarang. Lalu pelajaran yang tulisan teks yang membosankan, tidak ada animasi, membuat anak tidak tertarik. Sedangkan di dunia animasi bagus-bagus, akhirnya anak-anak sudah tidak begitu suka sekolah, ditambah lagi dia tahu, tanpa sekolah saya bisa dapat duit, maka sekarang kalau anak-anak disuruh tulis rencana masa depanmu, kau mau jadi apa? Dulu sebelum muncul TikTok, mereka jawab, saya mau jadi YouTuber. Kenapa? Karena jadi YouTuber bisa dapat uang bermiliar-miliar dalam waktu yang sangat gampang. Tetapi mesti tahu prosesnya sampai bisa dapat bermiliar tidak segampang yang dipikirkan. Akhirnya orang mau jadi YouTuber. Jadi YouTuber untuk dapatkan miliar itu perlu proses dan waktu lama. Lalu TikTok untuk dapat uang sangat gampang. Saya tidak jelaskan, nanti semua sekolah tidak ada lagi guru, karena guru jadi TikTokers. Mengundurkan diri, lama sekali kenaikan gaji. Setahun naik gaji tidak tentu, naik pun sedikit. TikTokers enak. Wah, saya nanti bisa dapat uang yang sangat banyak. Sekarang dapat uang sangat gampang. Alkitab katakan, dengan banyaknya uang akan banyak yang menghabiskan. Maka orang yang dapat uang yang sangat banyak, nanti pasti akan lari ke foya-foya. Tidak usah keringat, hanya duduk-duduk, iseng-iseng, uang datang terus. Gampang sekali saudara ya. Nah, saya tidak bahas bagaimana cara dapatkan uang dari YouTube, sama dari TikTok, lalu dari shop-shop yang lain-lain ya. Nah, sekarang kita kembali ya. Nah, kita lihat artificial intelligence ini masuk ke semua bidang. Lalu, bagaimana dengan dunia pendidikan? Artificial intelligence, kalau Tuhan izinkan ada di zaman kita harus bersyukur, kita tidak bisa lari dari dia. Dulu kita punya teori ke anak-anak. Jangan pakai handphone. Pak Pendeta, buatlah tema, jangan main gadget. Karena gadget itu bisa buat kecanduan. Wah, waktu dulu tema itu booming, saudara ya. Lalu akhirnya Tuhan izinkan masa COVID. Waktu masuk masa COVID, semua siswa harus punya handphone, mati. Semua khotbah hamba Tuhan tak ada guna, saudara ya. Sudah disiarkan, sekarang semua harus pakai handphone. Karena guru bilang, kita akan Zoom. Mama, handphone, kesempatan sekarang. Lu dulu tidak mau kasih, sekarang harus kasih. Kalau tidak, saya nilai 0, ma. Tidak ikut Zoom, semua berita sekolah, lausenya, gurunya kirim di WA. Saya nggak ada WA, nggak bisa Zoom. Saya bangun tidur, main-main saja. Saya jadi anak bego. Aduh, mama terpaksa beli. Sudah beli, ma, kuota, ma. Mama pikir tekor juga gua. Kasih wifi. Ma, gurunya baru mulai jadi. Berhenti lama. Ma, upgrade, ma, kecepatan wifi, ma. Wah, akhirnya semua fasilitas dikasih. Handphone dikasih yang bagus. Akhirnya semua anak langsung main handphone dari anak-anak kecil. Lalu orang tua yang berkata, saya jadul nggak bisa main. Mau tak mau, karena anaknya bilang, ma, tolongin dong, ma, gimana cara masuk account nih, ma. Mama bilang, aduh, saya nggak ngerti. Mulai telepon ibu-ibu. Ibu, gimana kamu masukin gini? Oh, sebentar, ini video diajari. Akhirnya ibu-ibu sekarang juga bisa Zoom. Ngerumpi dia, arisan Zoom. Akhirnya ibu-ibu semua ikut. Saya percaya Tuhan izinkan masa COVID untuk semua orang sekarang mengikuti perkembangan teknologi karena kita ada di dalam dunia ini. Untuk apa? Untuk peralat teknologi, untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jikalau tidak ada COVID, gereja tidak ngerti YouTube Live. Jikalau tidak ada COVID, YouTube diisi oleh konten-konten oleh orang yang ngerti. Gereja nggak satu pun yang masukin khotbah. Maka setelah ada COVID, gereja mulai live-kan khotbah, live-kan. Hanya firman mulai tersebar sampai ke pelosok-pelosok, betul nggak? Lalu akhirnya orang baru bisa dengar khotbah. Wah, dosen-dosen teologi waktu ngajar, murid-murid disuruh Zoom, habis itu disiarkan juga. Orang dapat linknya, orang bisa dapat.
Lalu dulu kebaktian perkabungan dianggap tidak bagus kalau wajah kita publish. Ada nggak orang masukin di koran Kompas, wajah papanya sudah jadi mayat masuk. Yang ada foto yang masih bagus begini. Nggak ada mayat, betul nggak? Wah, akhirnya mayat dipajangin di Facebook. Masih ada kapas. Facebook ada, lalu di live kan jam berapa. Itu sudah tidak tabu. Mayat yang hancur dimasukin, tolong doakan. Anak yang tangan patah, tolong doakan, minta sumbangan. Mulai pasang. Hanya mau tidak mau. Sekarang semua harus mengerti dan mengetahui dunia teknologi seperti itu. Maka kita sebagai orang Kristen harus mengerti banyak dan bagaimana dengan guru. Nah, sekarang saya akan masuk yang tentang guru. Apakah guru mendapat saingan karena guru ngajar akan ketahuan tidak kuasai bahan, karena anak langsung bisa browsing. Contoh ya, guru lagi sebutkan satu tokoh. Tokoh ini di tahun sekian-sekian, anak langsung buka. Salah bu, waduh malu si ibu. Enggak, itu pasti berita lama, itu belum diupdate. Ya punya ibu yang terbaru gitu ya. Wah, ibu malunya luar biasa. Maka ibu pintar ya, ibu guru bilang, setiap sekolah semua handphone simpan, sita. Supaya tidak bisa dilacak pengajaran. Tidak boleh rekam, supaya tidak bisa dilacak kesalahan daripada guru. Nanti kalau muridnya bilang, kemarin guru bilang gini, enggak, terus waktu yang teman pas lagi tidak konsen, enggak, dia nggak ngomong begitu. Jadi guru amal. Apakah guru mendapat saingan? Guru-guru yang dulu malas-malas, sekarang ketahuan tidak ngerti apa-apa. Karena murid sudah browsing semua. Dan ini adalah satu kesempatan untuk semua guru-guru upgrade, karena guru biasanya sudah tidak ada guru. Contoh, saya kalau guru kimia, siapa guru kimia saya yang terus membriefing saya di pengajaran? Nggak ada lagi kan? Maka saya adalah guru sekaligus induk guru yang tidak perlu guru lagi, betul nggak? Maka bahanku ya itu aja. Bahkan buku pelajaran halaman keberapa ada titik koma di mana saya hafal semua. Karena sudah 15 tahun ngajar buku yang sama. Hanya nggak maju-maju toh. Lalu kenapa rumus ini pecahnya jadi begini? Pokoknya begini, ikut saja. Pokoknya kau ikut. Maka semua murid dipaksa harus ikut logika guru dan jalannya guru. Kalau beda, dikasih nilai kurang 5. Dengan adanya teknologi artificial intelligence, ada ChatGPT. Siapa yang tahu ChatGPT? ChatGPT dia akan ngajarin dan dia tuliskan semua penjelasan setiap tahap. Guru waktu lihat minder. Kok saya nggak tahu ini ya? Seumur hidup gue nggak pernah tahu ada cara begini. Ini kesempatan guru-guru jadi pintar. Satu rumus lalu sudah ada dikasih jika X adalah 2. Hasilnya apa? Lalu anak diajarin caranya gini-gini. Anak kurang tertarik. Di ChatGPT kita tulis, dikeluarkan semua, dikasih penjelasan. Coba kalau guru sudah lihat ChatGPT, waktu penjelasan, wah ada semacam tambahan yang baru. Wah, anak-anak akan dapat lagi yang baru. Lalu guru belajar lagi. Wah, jadi indah. Amin. Itu dunia teknologi. Sekarang guru-guru biasanya kesulitan guru. Lalu mau upgrade lagi, aduh tunggu ada di kota sana, belum tentu tahun depan masih ada. Sekarang setiap detik kita dapatkan semua ilmu di ChatGPT. Apa beda ChatGPT sama Google? Google, saya kalau browsing dan cari data, misalnya ya, cara membuat siomay, keluar nanti semua link. Siomay harum manis, siomay kuarawan misalnya ya, banyak bener ya misalnya ya. Tapi kan saya nggak tahu apa ini, saya harus belajar sendiri kan. Klik 1. Klik 2. Setelah saya baca 20 link, saya buat kesimpulan sendiri kan. Saya nggak bisa simpulkan. Saya harus baca. Harus baca saya simpulkan. Sudah simpulkan salah lagi. Capek. Untuk simpulkan mesti baca 20. Capek. Mata saya langsung kunang-kunang. ChatGPT langsung dia simpulkan semua. Tolong jelaskan ke saya bagaimana buat siomay. Langsung keluar. 1, 2, 3. Nggak usah baca satu link kedua. Langsung dia buat semua konklusi menjadi satu halaman.
Wah, luar biasa. Saya besok mau presentasi, misalnya ya. Saya ada seminar untuk guru-guru tentang bahaya komunikasi yang tidak agresif misalnya. Tolong buatkan outline saya seminar. Langsung hitungan detik keluar semua outline. Tolong jadikan makalah. Langsung dibuat jadi makalah. Ada halamannya. Luar biasa. Tolong sebutkan footnote-nya dan daftar buku yang saya harus baca. Langsung keluar daftar bukunya. Bagus tidak? Bagus ya? Ini dunia kita. Jadi tidak ada alasan kita berkata saya gaptek dan tidak ngerti. Saya tidak ada buku. ChatGPT akan mengajari kita. Tapi ChatGPT juga punya kelemahan. Nanti saya akan bahas kelemahan-kelemahan dari dunia teknologi ini. Nah, sekarang kita lihat kelebihannya. Saudara ada kesulitan apa? Semua ada di internet. Saudara kunci rumah, lalu kuncinya hilang. Ada gembok di depan, tidak bisa kita buka. Tutorial di YouTube, cara membuka gembok. Diajari, saudara. Enak. Besok-besok jadi maling kita di rumah tetangga. Kunci mobil, ketinggal dia mobil. Aduh, cilaka, panik. Tidak usah panik, YouTube. Tutorial, buka pintu kunci mobil. Diajarin. Semua diajarin. Maka kita lihat teknologi sudah mempersiapkan semua. Belajar piano, diajarin. Belajar biola, diajarin. Belajar renang, semua diajarin. Tidak usah ada guru fisik, semua sudah ada di tutorial. Lalu tidak usah buku-buku yang fisik. Dulu buku fisik digantikan e-book. Maka semua jadi file. Kita bisa baca, tidak usah angkat 20 buku. Semua sudah jadi file. Sekarang, tidak usah banyak file yang kita save. Kapan saja, detik mana saja kita bisa pakai. Langsung ketik sekarang, ChatGPT langsung keluar semua. So nanti pakai ChatGPT, satu saja. Saya mau pimpin seminar Artificial Intelligence, kasih saya outline. Nanti keluar semua, saudara. Nah, saya punya pembahasan tidak pakai itu, saudara ya. Kalau pakai itu ketahuan sama saudara nanti. Nah, lalu ChatGPT menjadi booming. Mahasiswa teologi merasa jawaban doa mereka dikabulkan. Paper besok buat, belum ada ide, bab 1 belum bisa ketik, bab 2 komputer jebol. Wah, ChatGPT kita perintahkan. Buat kepada saya makalah tentang Allah Tritunggal. Dalam hitungan detik, keluar semua. Seret. Kita baca, hebat sekali. Nanti masuk di YouTube saya ya, Aiter. Saya ada khotbah memakai Artificial Intelligence. Saya pakai si bule. Bule ini ngomong khotbah yang saya sudah kasih dia. Dan dia ngomongin. Saya bisa pakai suara saya di bule itu, tapi mesti bayar. Nah, saya pakai yang gratisan. Coba bayangkan, bule itu ngomong, tapi suara keluar dari suara saya. Khotbah saya bisa munculkan. Luar biasa, saudara ya. Dan sekarang keluar tren. Kebaktian minggu tidak perlu ada pendeta. Pendeta kasih semua catatan khotbah ke AI itu, nanti buka layar gede, keluar satu orang. Khotbah dia. Sudah selesai, doa tutup. Nggak usah gaji pendeta. Gaji pendeta mesti kasih pastori, betul nggak? Ganti dengan AI. Wah, suatu saat pasti akan terjadi. Jikalau ada hamba-hamba Tuhan yang tidak disukai, lalu jemaat berkata, kita keluar dari gereja, kita keluar. Nanti pendetanya siapa? Pakai Artificial Intelligence. Kita ciptakan sendiri pendetanya. Lalu khotbahnya dari mana? Kita ambil khotbah orang lain. Suruh si bule yang Artificial Intelligence yang ngomongin kembali. Lalu kita setiap minggu, kita beribadah dengan tidak usah ada pendeta. Bayangkan. Sekarang kita kembali ya. Munculnya teknologi Artificial Intelligence, ChatGPT, teknologi ini semakin hari semakin canggih. Dan sekarang semua aplikasi, apps yang dipakai, software yang dipakai, semua dicantumkan menu Artificial Intelligence. Photoshop ada menu itu. Lalu Filmora ada menu itu. Adobe semua program-programnya ada menu itu semua. Sekarang siapa saja bisa jadi editor. Siapa saja bisa jadi kreator. Saudara hanya diajari,
Nggak usah sampai 5 menit. Saudara sudah bisa rubah baju orang. Saudara punya baju cuma satu, live streaming, bisa ganti jadi gaun. Pada saudara pernah beli gaun itu. Luar biasa. Apapun bisa diganti. Oke, sekarang kita kembali ya. Lalu di dalam dunia ilmu, kita lihat perkembangan. Anak-anak sekarang dia pasti akan memakai ChatGPT, dia pasti masuk ke software-software yang artificial intelligence, dan anak-anak kita sudah menuju kepada teknologi yang tinggi, lalu guru-guru masih primitif. Wah, kasihan. Maka guru-guru mesti mengupgrade, lalu menambah-nambah ilmu, lalu menambah-nambah kreativitas, sehingga semua bisa mencukupkan kebutuhan untuk anak-anak. Dan dengan adanya artificial intelligence, kita bisa buat kurikulum khususnya untuk seluruh murid dan untuk pribadi murid. Hebat nggak? Wah, luar biasa. Sekarang saya kasih contoh kalau ujian ya. Saya kalau koreksi murid saya ada 100 murid. Capek. Nomor 2 salah, kita kasih keterangan. Salahmu itu sebetulnya kurang titik. Murid kedua, salahnya nomor 3. Salahmu itu sebetulnya ini. Satu persatu kita tulis, capek gak? Mata berkunang-kunang. Lalu kita ngajar 5 kelas lagi. Walah, hanya kita koreksi dengan anugerah. Yaudahlah, benar. Anak pendeta nih, benarlah. Anak kawan, benar. Sudah malas kita, betul nggak? Sekarang ada asisten kita yang akan kerjakan, yaitu artificial intelligence. Kita buat soal setengah mati, pikir, suruh dia buat semua. Sudah buat semua, nanti anak-anak ujian online, setelah ujian semua selesai, semua kesalahan mereka, artificial intelligence yang akan kasih penjelasan. Kesalahan kamu pilih nomor 2, ini salah, karena yang benar adalah yang A. Karena A ini benar karena ini dikasih penjelasan. Jadi semua anak punya nilai, yang salah dikasih penjelasan, setiap nomor dikasih penjelasan. Kita setelah pulang dari sekolah, kita makan, setelah selesai makan, artificial intelligence sudah keluarkan semua angka nilai siswa kita, dan ranking mereka, dan salahnya berapa, benarnya berapa, dan komentar salahnya, semua sudah dibuatin oleh artificial intelligence. Enak tidak? Oh, enak ya? Wahai guru-guru hoki, bisa nonton drakor lebih banyak lagi, karena nggak usah koreksi nilai lagi. Kurikulum bisa dibuat. Kurikulum langsung dibuat oleh artificial intelligence. Sekarang contoh, SMK saya bagian teknik. Saya kalau buat kurikulum setelah jadi, murid tidak laku di pasaran. Karena saya tidak tahu sekarang pasaran lagi apa. Saya bisa tanya ChatGPT. Sekarang teknik yang lagi booming, trending itu apa? Dia keluarkan semua. Sebutkan semua tema-tema dan kerjaan di bidang teknik yang lagi dicari di seluruh dunia. Lalu dia keluar. Setelah dia keluar, kita tanya dia. Buatkan kepada saya kurikulum untuk sekolah saya untuk teknik yang up to date. Langsung dia keluarkan semua mata pelajaran yang harus kita keluarkan untuk anak-anak siswa kita, supaya setelah dia selesai, nanti di dunia kerja langsung laku. Bagus tidak? Kalau tidak, semua kurikulum kita setelah selesai, anak-anak masuk ke kantor, tidak kepake. Ini dunia artificial intelligence, ini betul-betul luar biasa. Dan betul-betul sangat menolong kita, dan setiap anak, nanti dia akan kasih konklusinya. Dia bisa menganalisa si anak, maka nanti dia akan kasih pengajaran kepada si anak satu persatu, dengan cara yang berbeda dengan anak lain. Hebat enggak? Kita kalau mau tahu anak ini, kita konseling dulu. Kita harus kasih ajaran beda sama anak yang kedua. Capek kita. Sekarang dengan artificial intelligence, dia bisa atur semua. Dan dia bisa rekap semua. Dan dia bisa kasih hasilnya kepada si guru, untuk guru nilai perkembangan dari si anak ini. Dunia pendidikan dibuat menjadi sangat enak. Sekolah-sekolah Kristen biasanya ada pendeta sekolah. Ada konselor di sekolah. Sekarang nggak perlu lagi. Anak tengah malam lagi susah, hati gelisah. Langsung masuk, tanya ChatGPT. Apa yang harus saya lakukan? Hati saya gelisah sekarang, keluar semua.
Sebagai orang Kristen, lebih baik saya lakukan apa? Keluar semua. Dia kayak pendetanya kita itu. ChatGPT kayak konselor kita. Kita telepon konselor yang asli. Handphone dimatikan karena sudah tidur ngorok dia. ChatGPT bisa kapan saja dan di mana saja. Maka nanti kelak ChatGPT akan dipercaya oleh semua manusia melampaui suara dari manusia yang lain. Karena manusia, telepon Pak Pendeta, pendeta kurang berilmu. Telepon guru, guru tidak maha tahu. Telepon papa, papa jadul. Maka apapun dia akan tanya dunia artificial intelligence dan akhirnya dia anggap itulah penolongku satu-satunya. Maka setelah itu dia rasa dia tidak butuh Tuhan lagi. Untuk apa saya cari petunjuk melalui buku rohani? Untuk apa saya berdoa dulu? Sekarang saya berdoa tunggu jawaban Tuhan kelamaan. Tuhan, bolehkah saya pacaran sama orang non-Kristen? Tuhan tidak ngomong. Sudah 2 bulan nggak ngomong-ngomong. Lama bener. Tanya ChatGPT saja. Keluar semua. Wah, luar biasa. Dan bukan hanya teks. Nanti bisa ada yang model suara. Seperti ngajar. Seperti guru private yang mendampingi setiap anak. Wah, luar biasa sekali. Kurikulum dibuat oleh dia. Soal dibuat oleh dia. Penilaian, evaluasi persiswa dibuat oleh dia. Lalu guru-guru kapan saja mau upgrade apa saja diajari oleh dia. Dan dia tidak pernah marah kepada kita. Saudara kalau main ChatGPT, coba dia buat dia marah. Kamu kok bodoh sekali ya? Coba lihat. Dia nggak jawab. Kurang ajar kau. Gitu, nggak ada itu. Dia tetap jawab dengan sobat. Kenapa? Karena kelemahan dari dunia artificial intelligence. Mereka adalah sistem yang sudah diprogramkan, kecerdasan manusia yang sudah ditanamkan ke situ, mereka tidak ada emosi. Saya waktu ChatGPT, saya sengaja mau tahu banyak. Saya seperti seorang wartawan yang tanya dia. Kamu agama apa? Dia jawab gini. Maaf kira-kira ya kalimatnya ya. Saya karena mesin, saya tidak punya agama. Kalau kamu disuruh pilih agama, di Indonesia ada agama mana saja, dia keluar. Kalau kamu disuruh pilih, kamu pilih agama apa? Maaf, karena saya mesin, saya tidak bisa pilih apapun, dan dia tidak akan jawab lebih lanjut. Kamu kalau saya tanya, menurut kamu, lebih baik saya agama apa ya? Maaf, itu sesuai keyakinan masing-masing. Kalau ada yang agama ini, kau anggap baik, kau silakan pilih. Dia nggak akan sentuh ke dunia agama. Lalu kalian tanya dia, kamu pernah jatuh cinta nggak? Maaf, saya hanya mesin, saya tidak bisa jatuh cinta. Oh jujur dia ya. Saya pernah tanya ya, saya bilang gini, kamu pintar sekali ya, bisa tahu banyak hal. Iya, saya hanya tahu, rendah hati dia. Saya hanya tahu apa yang saya tahu karena saya diprogramkan begini-begini. Kalau kamu sama Tuhan, mana lebih hebat? Saya hanya program dan saya bukan Tuhan. Wih, rendah hati dia ya, luar biasa. Dan tanya lagi, tanya. Kamu kenal nggak pendeta Aiter? Maaf, saya tidak kenal orang ini. Nah, kenapa? Itulah kelemahan dunia artificial intelligence. Dia bisa punya memori data, tapi dia tidak ada memori pengalaman pernah bersama dengan siapa. Contoh, sekarang kita semua lagi on ChatGPT. Setelah kita on, halo, saya namanya Susi. Selamat siang Susi. Ya, dia sudah tahu nama saya Susi kan? Oke. 2 minggu kemudian kita masuk. Halo, masih ingat saya? Siapa ya kamu? Dia nggak tahu kita loh. Dia tidak simpan memori kita pernah chat sama dia. Sudah 15 kali chat sama dia, kita sudah ceritakan masa lalu dia tidak simpan itu. Seluruh dunia punya data manusia begitu banyak, dia tidak simpan. Sedangkan kita, oh itu teman saya ada di Afrika, kita masih simpan. Tetap lebih hebat manusia. Meskipun manusia ada kelemahan, tapi ingat, semua buatan manusia ada waktunya suatu saat pasti hancur. Amin. Karena buatan manusia. Siapa yang hancurkan? Manusia juga yang akan menghancurkan. Saya kasih contoh sederhana ya. Saya pembuat software, maka saya buat password. Oke? Semua orang tidak bisa masuk karena saya yang buat password. Sekarang
Siapa yang bisa membobolkan game itu? Ya saya. Karena saya yang membuat, betul nggak? Sekarang, saya yang membuat sistem aplikasi ini. Semua virus tidak bisa masuk. Hanya saya yang bisa hancurkan sistem ini, betul nggak? Tinggal saya hancurkan, langsung hancur kok. Karena saya tahu ini dengan cara apa saya hancurkan. Saya kasih contoh lagi ya. Kami dulu kuliah komputer, kami buat program-program di perusahaan. Jadi perusahaan kadang-kadang nakal, dia gini. Oke, ini komputer, oh sini. Ini loh, kami mau buat sistemnya, nanti penjualan, input, output begini, kami punya produk begini, modal begini, nanti ada diskon begini, ini klien kami begini, ada jumlah ini, oke, kami buatkan programnya. Sudah berakhir programnya, nanti klik ini keluar apa, sudah jadi, kita briefing, nakal dia nggak mau bayar. Kami yang buat program, kami sudah masukkan tanda petik bom waktu di dalam. Misalnya, kami serahkan program ini di bulan Mei. Pembayaran lunas harus bulan Juli. Dan kami sudah duga kalau dia nakal, kami akan habisi semua komputer dia. Kami hancurkan semua database dia. Dan kami masukkan satu instruksi program bulan 12, tanggal 10. Kalau kami tidak hentikan, maka dia akan format hard disk dari semua komputer itu. Sekarang perusahaan itu sudah terima. Wah, dia sudah pakai. Ini programnya masih lemah loh. Kami masih tunda, ini masih banyak kelemahan. Bisa nggak diskon lagi? Wah, bandel-bandel dia. Lalu nggak mau bayar. Oke, nggak mau bayar, biarin aja. Bulan 8 dia pakai, bulan 9 dia pakai. Semua data-data sudah masuk. Bulan 12 tiba tanggalnya, kami format hard disk dia semua. Waktu format, dia bingung. Dia nggak tahu siapa yang hancurkan. Karena kami masukkan instruksi itu di dalam program itu. Tapi kalau dia bayar, kami sekarang kasih dia program yang kami revisi. Di program yang revisi kami sudah buang bom waktu itu. Jelas? Sekarang dunia aplikasi, dunia artificial intelligence itu dibuat oleh manusia. Maka manusia itu yang bisa menghancurkan. Dan kalau manusia yang satu bisa buat, manusia kedua nanti bisa buat. Betul nggak? Tidak ada satupun yang tidak bisa dipalsuin. Apapun dipalsuin. Benda apapun nanti dipalsuin oleh Cina, lalu dipalsuin lagi oleh Indonesia, gitu kan? Semua bisa dipalsuin. Software apapun bisa dibobol. Kalau artificial intelligence, kalau dia punya sistem suatu saat dibobol oleh orang jahat, hancurlah semua kebenaran. Karena dia masukkan semua berita-berita yang jahat, yang salah, dan seluruh dunia akan disesatkan oleh dia. Siapa yang sangka bank-bank yang hebat bisa ada hacker? Siapa yang sangka kartu kredit bisa dibobolkan? Siapa sangka bank-bank yang teraman di dunia bisa dibobolkan? Masa sistem buatan manusia tidak bisa dibobolkan? Suatu saat kemungkinan besar bisa bobol. Oke, sekarang kita kembali ya. Jadi sebagai seorang guru, saya bersuka cita. Pendidikan saya di masa depan tidak usah lagi tergantung saya studi-studi, kejar gelar. Karena setiap detik saya bisa belajar ilmu yang sangat banyak. Di mobil lagi antri bensin atau apa, saya tinggal buka ChatGPT dapat satu ilmu lagi. Lalu buka lagi AI, Artificial Intelligence. Lalu iseng-iseng rubah mata orang. Oh gini cara rubahnya. Bisakah saya rubah menjadi lebih bagus dari ciptaan Tuhan? Baru sadar, oh tidak bisa. Oh bersyukur ada ciptaan Tuhan. Saya rubah wajah orang, rubah baju orang, lalu rubah, setelah rubah, terkagum lagi. Ciptaan Tuhan, indah luar biasa, alami luar biasa, betul nggak? Maka nikmati yang ciptaan Tuhan. Tetapi dunia teknologi Tuhan taruh kita di sini, maka kita tidak boleh abaikan dia. Kita harus taklukkan dia. Terakhir, Pak Pendeta Stephen Tong pernah mengatakan, semua kemajuan teknologi bisa ada di dunia, supaya orang Kristen bisa gunakan untuk penginjilan dan pelayanan. Contoh ya, kenapa kereta api makin lama makin cepat? Kok tidak makin lama makin lambat? Dulu perjalanannya 3 jam, sekarang 25 jam, ada nggak? Nggak laku dia. Dulu 3 jam, sekarang 15 menit. Wah, booming gitu kan? Supaya hamba Tuhan, kalau melayani dari satu kota ke kota lain, bisa cepat. Kenapa ada aspal dibuat sampai ke pelosok pedalaman? Supaya hamba Tuhan mission trip tidak usah jalan kaki, bisa naik mobil. Kenapa ada pesawat menghubungkan benua satu dengan benua lain? Supaya hamba Tuhan bisa sebarkan Injil ke luar benua dia.
sehingga bisa tiba ke benua lain dengan lebih cepat. Kenapa ada handphone dengan begitu canggih? Supaya kita orang Kristen dan hamba Tuhan dan guru-guru Kristen bisa gunakan untuk kemajuan pelayanan kita. Betul nggak? Kenapa ada ini, kenapa ini? Puji Tuhan, semua untuk kita orang percaya. Barulah kita akan mensyukuri semua yang ada dengan bijaksana Tuhan dan pengertian yang Tuhan kasih. Semua yang namanya artificial intelligence, tidak ada emosi, tidak ada empati. Ini kelemahan. Maka dunia artificial intelligence, dunia teknologi mau mengejar penemuan ini yang beremosi. Ingat ada film-film cyborg itu yang setengah robot, setengah manusia. Karena robot tidak beremosi, maka dibuat setengah. Maka robot ini bisa jatuh cinta. Pacarnya mati, dia nangis. Karena setengah manusia. Itu cita-cita semua pembuat teknologi ini supaya emosi bisa masuk. Artificial intelligence tidak ada emosi yang mendalam di dalamnya. Secara pengetahuan dia dalam, emosi tidak ada. Mana lebih penting pengetahuan sama emosi di dalam? Seorang anak nakal luar biasa, kurang ajar luar biasa. Tanya ChatGPT, ChatGPT, saya kesulitan, anak saya badung, apa yang harus saya lakukan sebagai ibu? Keluar 15 poin. Kita praktekkan 15 poin, gagal. Anak kita nggak pulang rumah. Tanya lagi, bagaimana kembalikan anak saya yang sudah kabur dari rumah? Keluar lagi poin-poin. Kita pakai, nggak pulang juga. Karena tidak ada sentuhan emosi. Coba bayangkan, anak kita yang begitu nakal, tidak banyak teori-teori kita pakai. Kita hanya rangkul dia. Kembalilah kau nak. Sentuhan tangan dan tangisan air mata mama yang netes ke pundak membuat si anak kembali. Tidak usah teori ChatGPT, betul nggak? Yesus berkata kepada perempuan yang kedapatan berzina, pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Coba kalau tanya ChatGPT, pertama, suruh dia pulang berdoa, minta ampun kepada Tuhan. Kedua, kepanjangan. Karena tidak ada sentuhan hati. Yesus berkata, pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Saya percaya wanita ini bertobat sungguh-sungguh dengan kalimat simpati dan empati dari Tuhan Yesus. Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Tanya GPT. Kalau saya disakiti oleh murid saya kurang ajar, murid saya menyangkal saya, apa yang saya harus lakukan? ChatGPT kasih 10 poin misalnya. Tidak usah pakai itu, karena itu hanya teori pengetahuan. Yesus melihat Petrus yang menyangkal. Yesus hanya memandang. Petrus langsung nangis. Setelah dia nangis, itulah tangisan dia yang sangat berharga, yang merubah hidup dia. Amin. Maka sentuhan emosi penting. Murid-murid yang kita ajar, kita bisa ajar ilmu tinggi-tinggi karena ada kemajuan teknologi. Tetapi murid perlu sentuhan hati dari guru. Ada murid yang senang sama guru. Bukan karena gurunya pintar. Tapi gurunya itu seperti mamanya dia. Yang begitu sabar dan merangkul dia. Senyuman gurunya membuat dia damai dan bahagia. Tapi ChatGPT tidak bisa senyum sama kita. Maka kembali lagi, unsur manusia sangat penting. Tapi dunia teknologi kita pakai. Kita peralat semua. Amin. Inilah dunia kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk kesempatan kami bisa belajar semua ini. Kami bersyukur kelak dunia akan menuju kepada kemajuan-kemajuan yang begitu besar. Dan Tuhan tempatkan kami di peralihan zaman dari masa yang masih belum canggih sampai kami bisa melihat kecanggihan di masa ini. Tuhan tempatkan kami di dua zaman ini untuk kami menjadi pendidik-pendidik untuk zaman yang akan datang. Oleh sebab itu hamba-Mu berdoa untuk semua guru-guru, orang tua, dan semua anak-anak yang Tuhan izinkan ada di zaman ini. Tuhan pakai kami sebagai pendidik untuk mempersiapkan mereka memasuki dunia teknologi yang begitu luar biasa. Tetapi ada sentuhan hati yang jauh lebih penting, sentuhan firman yang jauh lebih dalam daripada teori-teori ayat-ayat kitab suci yang kita suruh hafal. Tapi sentuhan dari cinta kasih Kristus
itulah yang membuat manusia kembali kepada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, sekali lagi Tuhan memberikan kepada kami semua pendidik-pendidik mempunyai hati yang sungguh-sungguh mengejar ketinggalan, mengejar semua perkembangan, dan juga memberikan hati kepada kami, hati yang mau merangkul, hati yang berbelas kasihan, dan hati yang mencintai dengan belas kasihan daripada Tuhan. Kami dipakai menjadi pendidik. Terpujilah nama Tuhan, dan kami berdoa untuk semua yang menyaksikan melalui siaran YouTube. Tuhan berkati semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.